Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi asam lambung GERD. Jadi kemarin itu aku udah konsultasi guys ke dokter ya. Aku kebetulan lagi gak enak badan sekaligus ya aku konsultasi. Kenapa sih asam lambung GERD itu sulit banget sembuhnya? Dan pengobatannya itu kadang gampang-gampang susah. Ternyata ada beberapa faktor. Kalian pastikan nonton video sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, mohon maaf ya, aku udah lama nggak menyapa kalian melalui komentar ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku lagi nggak enak badan guys, ini udah 6 hari. Ternyata aku gejala tipes ya. Awalnya itu anak aku, kemudian suami aku, sekarang aku yang ngedrop. Tapi alhamdulillah udah membaik. Ini tinggal suara aku dan memang aku butuh istirahat ya. Makanya beberapa hari kemarin aku istirahat total. Dan video-video yang aku upload itu yang udah aku videoin sejak lama ya, yang udah aku rekam sejak lama. Makanya aku menyempatkan untuk upload video setiap hari ya, meskipun aku kadang tidak seaktif biasanya ya. Harapan aku di sini kalian tetap termotivasi nonton video-video aku, lekas sembuh. Alhamdulillah sih asam lambung aku nggak ada masalah ya. Kemarin selama aku sakit, aku dikasih beberapa obat-obatan. Jadi sekali minum obat kemarin ada 6 jenis ya. Nah, mudah-mudahan kalian juga saat ini lekas sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety. Tetap selalu terapkan 3P ya, jaga pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan tentunya pola tidurnya. Dan tentunya juga jangan lupa olahraga yang teratur ya, olahraga ringan aja. Kalau nggak bisa jalan jauh, treadmill aja di tempat nggak apa-apa. Jalan di tempat ataupun peregangan aja yang ringan-ringan aja. Yang penting kita kena matahari dan juga bisa keluar keringat. Jadi kemarin itu aku konsultasi ke 2 dokter ya, karena aku tuh pertamanya kan diagnosanya hanya demam biasa. Setelah aku ke dokter panjang lebar, aku juga share terkait asam lambung GERD, diberitahukan beberapa hal kenapa sih GERD itu susah banget sembuhnya. Nah, makanya di sini aku bakal share lagi kenapa sih asam lambung GERD itu susah banget sembuh, karena ini banyak banget yang komentar ya di kolom video aku. Bun, kok asam lambung itu susah banget sembuhnya. Jadi memang asam lambung ini pengobatannya itu gampang-gampang susah ya, tergantung dengan kategorinya. Ada kategori ringan, kategori menengah, sampai kategori yang lebih serius lagi tentunya ya. Ternyata kata dokter sebenarnya itu dari kitanya sendiri ya. Semua itu bisa sembuh kok ya, jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Kemarin aku ngobrol panjang lebar ya sama dokter. Jadi nggak usah takut, yang penting kita harus menerapkan pola hidup sehat, merubah semuanya. Yang tadinya mungkin bandel susah makan, yang tadinya mungkin milih-milih makanan harus ini harus itu, yang tadinya mungkin pagi harus ngopi, harus ngeteh, jadi harus dirubah semuanya. Ya, jadi biasakan setiap pagi itu kita harus makan nasi. Ya, makan nasi, kalau nggak nasi bubur. Jangan langsung makan yang goreng-gorengan, yang gurih-gurih, yang misalnya langsung ngopi. Jika lambung kita masih kosong ya, apalagi kalau misalnya kita udah riwayat mah. Jadi memang harus hati-hati. Terus aku juga nanya, dok, terus gimana kalau misalnya yang kayak kita nih ya, yang udah GERD, karena GERD itu kan sudah banyak yang takut. Bukan takut, ini seperti kalau misalnya udah GERD itu kan udah pikiran orang itu udah kayak gimana ya. GERD juga bisa kok ya. Sebenarnya asam lambung itu tingkatan itu nggak jauh beda ya, dan dia memperburuk keadaan kita itu hanya diri kita sendiri, itu kata dokter. Dengan cara apa? Karena biasanya nih kita udah benar nih polanya makannya ya, polanya udah benar, menunya salah ya. Misalnya hari ini dia udah makan gorengan banyak ya, kemudian ngopi, biasa kan cowok-cowok kebanyakan kayak gitu ya. Jadi menunya juga harus diperhatikan. Diperhatikan ini bukannya dipantang banget. Nggak boleh makan gorengan sama sekali, nggak boleh makan minyak-minyakan sama sekali, nggak boleh makan santan sama sekali. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi porsinya itu ditakar aja, dikurangi. Misalnya gorengannya makan 1 atau 2 deh. Jangan mentang-mentang enak makan sampai habis 1 baskom. Jangan ya. Jadi meskipun kita udah dari riwayat asam lambung GERD, jangan pernah takut misalnya, aku takut nih, takut makan ini makan itu, karena banyak banget yang parnoan ya, takut sama kayak aku. Aduh, aku takut kambuh lagi. Padahal itu nggak apa-apa, dicoba aja sedikit demi sedikit. Kemudian selain dari pola dan juga menu makanan, itu dari faktor pikiran.
Dan ini adalah yang menjadi selalu kendala atau keluhan aku. Dok, aku itu udah mengatur pola makan aku, menu aku udah benar ya. Kemudian aku itu udah ngemil sering, aku udah makan buah-buahan, kok aku masih sering kumat ya dok? Ternyata dari pikiran. Aku itu memang orangnya baperan dari dulu ya, baperan. Tapi aku itu udah mencoba untuk mengendalikan dok dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan buat aku. Iya, tapi kan itu belum bisa maksimal, belum bisa stabil di situ kamu. Jadi dengan cara apa? Ya memang kamu harus kerja keras untuk menstabilkan pikiran kamu ini. Jadi kalau misalnya kamu masih dikit-dikit takut, itu nanti asam lambung juga makin kambuh. Jadi banyak yang bilang, aku udah mengatur pola pikir bun, tapi tetap aja masih kambuh. Mengatur pola pikir tapi habis gas aja dipikirin. Ya emang harus mikir sih, tapi itu juga bisa menjadi penyebabnya. Jadi mulai sekarang kita harus berpikir, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi itu semua nanti bakalan ada jalan keluarnya. Di sini juga nggak bakal numpuk. Jadi asam di sini numpuk ya, pikiran kita numpuk, asam lambung naik, gasnya itu banyak, produksinya itu banyak. Jadi kalau misalnya produksi asam lambung itu naik kan akan kegeser ya ke atas. Makanya kita biasanya ngap, sesak, kadang dada panas, itu heartburn. Itu sensasi-sensasi yang dialami oleh pejuang asam lambung GERD. Kecemasan, kepanikan, itu semuanya dari faktor pikiran. Anxiety itu sebenarnya dari asam lambung, tapi biasanya didasari ada gangguan mental, ada faktor stres, ada depresi dan lain sebagainya. Jadi harus dirubah pola makannya, menunya, pola pikirnya, dan juga pola tidurnya ya. Pola tidur ini biasanya kita sulit tidur karena apa? Gelisah, banyak pikiran ini itu. Jadi udah nggak usah dipikirin, pasrahkan aja, itu semuanya pasti ada jalan keluarnya. Jadi percuma juga dipikirkan, kalian berpikir deh, percuma loh dipikirin, nggak bakal ada solusi, malahan kitanya yang sakit. Jadi udah bebasin aja, makan aja tepat waktu, pikirin aja yang positif, pasti dikasih jalan keluarnya kok sama Allah. Kemudian selain itu juga kita harus olahraga. Jadi olahraga ini juga wajib. Kenapa? Karena biasanya nih olahraga ini kalau misalnya kita tidak melakukannya, itu nanti ada penumpukan ya. Yang orang sehat aja wajib melakukan olahraga. Kalau dia nanti nggak olahraga, lemaknya banyak, akan ada obesitas, kemudian malas gerak, itu nanti bakal ada muncul berbagai penyakit. Makanya meskipun kita yang udah kena GERD ataupun yang sehat, ayo olahraga. Jangan lama-lama 15-20 menit, yang penting keluar keringat agar lemak itu dibakar gitu ya. Untuk membakar lemak yang menumpuk, apalagi kita yang udah ada sensasi GERD, ya udah ada sendawa-sendawa, gastritis. Jadi itu banyak tekanan di perut. Jadi harus dilakukan dengan cara olahraga, harus aktivitas. Ya, agar itu juga bisa menumbuhkan semangat kita, peredaran darah kita juga agar lancar. Kalau misalnya kita udah terapkan semua itu, pola tidurnya juga, kemudian soda, kalau soda itu nggak disarankan sama sekali ya. Kemudian kopi, karena itu memang bisa memicu asamnya itu banyak. Makanya harus kita kurangi. Bukannya, aduh aku pengen banget ngopi bun, padahal aku masih asam lambung. Kalau bisa sih jangan dulu ya, mendingan ganti aja minum yang lain kayak madu. Es krim boleh nggak? Boleh. Kemarin aku nanya lagi, es krim boleh aja, tapi jangan berlebihan ya. Jadi cari menu yang membuat kamu suka, tapi makannya jangan berlebihan. Boleh nggak sih bun makan kuning telur? Ternyata boleh, tapi jangan banyak-banyak dan jangan sering-sering. Kita juga harus memperhatikan polanya makanan kita juga, menunya. Jangan nasi putih doang, nanti kita nggak ada tenaganya, nggak ada gizinya, nggak ada proteinnya, nggak ada mineralnya, nggak ada zat besinya, nanti kita malah lemas kayak gitu ya. Jadi asam lambung itu memang gampang-gampang susah, tapi kalau misalnya kita udah menerapkan semua yang aku jelasin tadi, pasti sembuh. Kemudian pada saat makan itu harus dikunyah secara halus ya, agar mudah dicerna, mudah diterima oleh pencernaan kita, lambung kita, dan bisa disaring oleh usus. BAB kita juga nanti jadi lancar, usus kita juga nanti jadi lancar, seperti itu ya.
Jadi kalian gak usah takut. Aku kemarin udah konsultasi ke 2 orang dokter, nggak apa-apa, insya Allah itu pasti ada kesembuhan. Itu hanya beberapa sensasi saja. Kalau kita mampu melewati semua itu, insya Allah pasti sembuh. Terapkan pola hidup sehat, terapkan pola makan, pola pikir, pola tidur, dan olahraga ringan secara teratur. Gak usah berat-berat kok, gak usah harus main bola, harus main volley, enggak. Udah jalan aja keliling lapangan, biasanya aku 5 putaran, udah keluar keringat, minum air hangat, habis itu minum susu. Wah, enak banget di badan. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya share aku kali ini. Dan buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk terus terapkan 3P. Dan juga jangan lupa dukung aku terus ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.